Perjalanan iman, mengikuti jejak Paulus. Kisah hidup Paulus adalah sebuah perjalanan iman yang penuh dengan tantangan dan kemenangan. Kitab Kisah Para Rasul bercerita tentang perjalanan Paulus yang luar biasa. Dalam kitab ini, kita dapat melihat bagaimana Paulus, yang dulunya adalah seorang penganiaya orang Kristen, berubah menjadi salah satu rasul yang paling berpengaruh. Ia pergi ke banyak tempat untuk menyebarkan kabar baik. Dari Yerusalem hingga Roma, Paulus tidak pernah lelah dalam misinya untuk menyebarkan pesan Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul bab 13, ayat 13 sampai 49, kita melihatnya di Antiokhia. Di kota ini, Paulus memulai salah satu perjalanan misinya yang paling penting. Dengan berani ia memasuki rumah ibadat. Di sana, ia tidak hanya berbicara kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang non-Yahudi, menunjukkan bahwa pesan Yesus adalah untuk semua orang. Di sana, ia membagikan kabar menakjubkan tentang Yesus Kristus. Ia mengajarkan tentang kasih, pengampunan, dan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Perjalanan Paulus tidak selalu mudah. Ia seringkali harus berjalan kaki melintasi medan yang sulit dan berbahaya. Ia menghadapi tentangan dan tantangan, tetapi imannya tetap kuat. Di setiap kota yang ia kunjungi, Paulus seringkali menghadapi perlawanan dari mereka yang tidak setuju dengan pesannya. Ia bertekad untuk membagikan pesan Yesus. Dedikasi Paulus menginspirasi kita. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Paulus tidak pernah menyerah. Kita juga dapat membagikan iman kita, bahkan ketika sulit. Seperti Paulus, kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi iman kita. Tidak peduli apapun tantangan yang kita hadapi. Kita dapat meneladani keberanian dan ketekunannya. Keberanian Paulus dalam menghadapi bahaya dan ketekunannya dalam menyebarkan Injil adalah contoh yang luar biasa bagi kita semua. Mari kita terinspirasi oleh dedikasi Paulus. Dedikasi yang ia tunjukkan dalam setiap langkah perjalanannya adalah sesuatu yang dapat kita pelajari dan terapkan dalam hidup kita. Mari kita bagikan kabar baik tentang Yesus dengan semangat yang sama. Semangat yang Paulus tunjukkan dalam menyebarkan Injil adalah sesuatu yang kita semua bisa tiru. Dunia perlu mendengar pesan harapan ini. Di zaman yang penuh dengan ketidakpastian, pesan tentang kasih dan pengampunan Yesus adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kabar baik, pesan harapan, dan keselamatan. Ini adalah pesan yang telah menginspirasi jutaan orang selama berabad-abad. Apakah pesan yang Paulus bagikan dengan penuh semangat ini? Itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Paulus, seorang rasul yang penuh semangat, menyebarkan pesan ini ke seluruh penjuru dunia. Pesan ini untuk semua orang. Tidak peduli latar belakang kita, pesan ini menyatukan kita dalam cinta dan pengertian. Ini adalah pesan harapan dan keselamatan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik dan keselamatan dari dosa-dosa kita. Paulus menjelaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus datang ke dunia untuk membawa terang di tengah kegelapan. Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kita diberikan kesempatan untuk hidup baru. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita dapat memiliki hidup yang kekal. Pesan ini menawarkan pengampunan, menawarkan awal yang baru. Kebangkitannya adalah bukti kemenangan atas kematian dan dosa. Tidak peduli siapa kita atau apa yang telah kita lakukan, kita dapat menemukan pengampunan melalui Yesus. Pengampunan ini adalah hadiah yang diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Pesan Yesus adalah mercusuar cahaya, seperti mercusuar yang membimbing kapal di malam yang gelap. Pesan Yesus membimbing kita menuju jalan yang benar. Ini membimbing kita menuju kehidupan yang penuh tujuan dan makna. Kehidupan yang dipenuhi dengan cinta, pengertian, dan kedamaian. Ini adalah pesan yang layak dibagikan kepada dunia. Pesan yang membawa harapan dan keselamatan orang dimanapun mereka berada. Hati terbuka, pikiran tertutup, menanggapi kabar baik. Menanggapi kabar baik adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan berbagai reaksi dan emosi. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda yang mempengaruhi cara mereka menerima pesan ini. Saat Paulus berkhotbah, orang-orang bereaksi dengan cara yang berbeda. Di zaman kuno, ketika Paulus menyampaikan pesan Injil, kita melihat berbagai tanggapan dari orang-orang yang mendengarnya. Beberapa orang kagum dengan kata-katanya. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh kebijaksanaan dan kebenaran yang disampaikan. Mereka percaya kepada Yesus dan dipenuhi dengan sukacita. Kegembiraan dan harapan baru mengisi hati mereka,
dan mereka merayakan bersama komunitas yang baru mereka temukan. Yang lain menolak pesan Paulus. Namun, tidak semua orang merespons dengan cara yang sama. Ada yang menolak pesan tersebut dengan tegas. Hati mereka mengeras, dan mereka menolak untuk mendengarkan. Mereka menutup hati dan pikiran mereka, memilih untuk tidak mendengarkan atau menerima pesan tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang akan menerima kebenaran. Reaksi yang beragam ini mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang unik. Bahkan hingga saat ini, orang-orang menanggapi kabar baik dengan berbagai cara. Di zaman modern ini, kita masih melihat berbagai reaksi terhadap pesan Injil. Beberapa menerimanya dengan tangan terbuka, sementara yang lain berpaling. Ada yang menerima dengan sukacita, sementara yang lain memilih untuk berpaling dan menolak. Tetapi kita harus ingat bahwa bukanlah tugas kita untuk memaksa siapapun untuk percaya. Tugas kita adalah menyampaikan pesan dengan penuh kasih dan pengertian, tanpa paksaan. Peran kita hanyalah membagikan pesan dengan cinta dan kasih sayang. Kita harus menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan kita, memberikan dukungan dan penghiburan kepada mereka yang membutuhkan. Kita menanam benih iman, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang menumbuhkannya. Seperti seorang petani yang menanam benih dan menunggu pertumbuhan, kita juga harus sabar dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam hati setiap orang sesuai dengan waktunya. Membagikan cahaya panggilanmu untuk bertindak. Kita dipanggil untuk menjadi seperti Paulus. Kita dipanggil untuk membagikan terang Yesus kepada dunia. Tapi bagaimana kita bisa melakukan ini? Itu dimulai dari hidup kita sendiri. Kita perlu hidup dengan cara yang mencerminkan kasih Yesus. Kita perlu bersikap baik, berbelas kasih, dan pemaaf. Tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika orang melihat kasih Yesus dalam diri kita, mereka akan tertarik kepadanya. Mereka akan melihat perbedaan yang Dia buat dalam hidup kita. Biarkan terangmu bersinar terang. Biarkan hidupmu menjadi bukti kekuatan Injil. Jadilah sumber harapan dan dorongan bagi orang-orang di sekitarmu. Menemukan suaramu, berbagi dengan caramu sendiri. Kamu mungkin berpikir, aku bukan pengkhotbah seperti Paulus. Aku tidak akan pernah bisa membagikan imanku seperti itu. Kabar baiknya adalah, kamu tidak harus menjadi pengkhotbah. Kamu dapat membagikan Injil dengan caramu sendiri yang unik. Itu tidak harus rumit atau menakutkan. Itu bisa sesederhana membagikan kisah pribadimu. Ceritakan kepada orang lain bagaimana Yesus telah memengaruhi hidupmu. Bagikan sukacita dan kedamaian yang telah kamu temukan di dalam Dia. Kisahmu kuat, dan itu dapat menyentuh hati. Ingat, Tuhan telah memberimu suara. Dia telah memberimu karunia dan talenta yang dapat kamu gunakan untuk membagikan kasih-Nya. Jangan takut untuk menggunakannya. Benih iman, menanam Injil dalam kehidupan sehari-hari. Membagikan Injil tidak selalu berarti memberikan khotbah. Ini tentang menanam benih iman dalam interaksi kita sehari-hari. Tindakan kebaikan sederhana dapat membuat perbedaan besar. Jadilah pendengar yang baik. Tawarkan uluran tangan. Tunjukkan kepedulian dan perhatian yang tulus kepada orang lain. Tindakan kasih yang kecil ini dapat menanamkan benih harapan di hati orang-orang. Kamu tidak pernah tahu kapan. Tindakan kebaikan sederhana akan membuka pintu untuk percakapan tentang iman. Bersiaplah untuk membagikan kisahmu ketika ada kesempatan. Mengatasi rasa takut, keberanian untuk berbicara. Wajar jika merasa takut atau gugup untuk membagikan iman kita. Bagaimana jika orang menolak kita? Bagaimana jika kita salah bicara? Ketakutan ini dapat menghambat kita. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Roh Kudus menyertai kamu, memberimu keberanian yang kamu butuhkan. Sama seperti Dia memberdayakan para murid pertama, Dia akan memberdayakan kamu. Tarik napas dalam-dalam dan majulah dalam iman. Percayalah bahwa Tuhan akan membimbing kata-kata dan tindakanmu. Dia akan menghargai kesediaanmu untuk membagikan kasih-Nya. Kuasa Roh Kudus, cahaya penuntun. Kita tidak harus melakukan ini sendirian. Roh Kudus adalah penolong dan penuntun kita. Dia memberdayakan kita untuk membagikan Injil dengan keberanian dan kasih. Berdoalah untuk kesempatan membagikan imanmu. Mintalah Roh Kudus untuk menuntunmu kepada mereka yang mencari kebenaran. Dia akan membuka pintu yang tidak pernah bisa kamu buka sendiri. Ketika kamu merasa takut atau tidak yakin, ingatlah bahwa Roh Kudus menyertaimu. Dia akan memberimu kata-kata untuk ucapkan,
dan kebijaksanaan untuk membimbingmu.